Buat Photoshop pemula atau yang basic atau yang masih baru ingin belajar, silakan langsung buka Adobe Photoshop kalian ya. Video ini saya akan membahas tingkatan-tingkatan mungkin yang belum teman-teman yang masih newbie belum lihat yang dasar atau yang kemarin-kemarin saya bahas, bisa lihat di channel ini di playlist. Di situ dilihat semua tutorial Photoshopnya ya, dari yang dasar, basic, yang kalau emang teman-teman belum lihat silakan ikutin dulu baru bisa ngikutin video kali ini ya. Di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang teks. Teks itu tentang karakter dan paragraf sebuah tools yang bernama teks ya, teman-teman ya. Oke, di sini ini judulnya ya, nggak saya cuman di atas saja ya. Jadi di sini saya akan mengupas habis tentang horizontal type tool ya, teman-teman ya. Dan yang bawah ini vertical type tool. Ini untuk tulisan dari vertikal, atas ke bawah atau bawah ke atas ya. Kalau ini untuk yang horizontal. Jadi umumnya sih pakai yang horizontal type tool ya. Bisa juga kalau emang kalau teman-teman udah misalkan udah menulis misalkan tutorial misalkan udah kerasa udah seperti ini ingin dirubah ke vertikal, teman-teman gak usah bingung, tinggal ditekan atas saja ini ya, ada toggle apa ini text orientation ya, tinggal diklik sini dia udah jadi vertikal ya, gak usah bingung ya. Oke, itu yang pertama ya teman-teman ya. Oke, di sini saya akan coba dengan membuat horizontal type tool. Jadi teman-teman di Photoshop itu bisa untuk dibuat ngetik seperti Office ya. Dan di sini juga ada margin-marginnya, bisa diukur kiri, kanan, atas, bawah, ataupun juga menggunakan rules penggaris yang disediakan komputer ya. Teman-teman bisa lihat di atas ini ada kayak angka-angka penggarisnya komputer, atas dan kiri ya. Di sini satuannya bisa dirubah antara apa itu sentimeter apapun. Jadi caranya tinggal kalau udah mengeluarkannya biasanya dikontrol sama R ya. Nah, ini hilang. Tapi kalau dikeluarin lagi dengan kontrol R Romeo dan dia muncul lagi. Ini satuannya piksel karena gambar saya ini lembar kerjanya berukuran yaitu 1920 kali 1080 piksel ya teman-teman ya. Dan di sini kalau mau ngerubah tinggal diklik kanan aja, arahin kursor ke salah satu penggaris di sini. Teman-teman bisa rubah ya. Sukanya ukuran apa? Itu aja sih. Oke, setelah itu teman-teman misalkan teman-teman ingin membuat teks panjang tapi bisa bisa apa itu tidak bisa rata kiri kanan bawah, teman-teman bisa langsung ke horizontal type tool di sini. Teman-teman bisa langsung aja tinggal sebelum menulis jangan diklik kiri langsung ya, klik kiri sekali jangan, tapi diklik kiri langsung ditahan ya. Misalkan dari arah ke sini, klik kiri tahan dulu, seperti ini. Misalkan kalau udah kanan kirinya udah rata semua, teman-teman lepas dan dia udah jadi satu tulisan yang benar-benar ini center ya. Teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa di atas sini ada karakternya, ini center, left center text ya. Kalau di ini left align text, jadi ini rata kiri seperti ini. Dan kalau yang ini right ya, rata kanan seperti ini. Jadi teman-teman bisa langsung tidak keluar dari garis yang udah dibuat. Ini contoh salah satunya ya teman-teman ya. Oke, terus bagaimana kalau misalkan ini saya hapus ya. Terus bagaimana kalau tanpa menggunakan seperti yang tadi, teman-teman bisa menggunakan penggaris ini ya. Teman-teman bisa ke move di sini. Misalkan yang kiri ini, kalau yang untuk kiri kanan, teman-teman harus tarik kursor dari yang tools penggaris yang kiri. Misalkan kita kasih margin 100 pixel. Oke, ke kiri. Yang kanan juga 100 pixel. Oke, kita tarik, klik kiri, ditahan. Kita kasih 100 pixel. Terus yang bawah juga 100 pixel. Kalau yang bawah sama atas, tariknya dari yang rules yang paling atas ya. Di sini teman klik kiri, tahan, mouse seperti ini. Terus yang atas klik seperti ini. Nah, ini udah nggak akan, teman-teman bisa ini, tapi ini bisa keluar. Tapi teman-teman ini cuma buat panduan aja. Kelebihannya beda sama yang tadi ya. Contoh, oke, di sini saya ingin ngebuat, nah ini masih keluar ya. Nah, teman-teman bisa di sini masih keluar, tapi kalau emang diarahkan dia akan langsung masuk ke sesuai. Nah, seperti itu ya. Oke, misalkan di sini saya buat panjang misalkan ya. Misalkan nih saya buat panjang. Oke. Misalkan terus kalau teman-teman di sini atur aja seperti ini. Ini saya buat rata kiri dulu ya. Baru di sini teman-teman kalau emang ada penggarisnya, ini dia akan nggak bisa keluar ya. Tapi bisa saja dikeluarin seperti ini. Tapi ada kayak rasa tek seperti itu ya. Ini gunanya penggaris. Tapi
lebih sempurna menggunakan yang kotak tadi ya. Jadi lebih sempurna yang menggunakan seperti ini tadi. Nah ini meskipun teman-teman ngetik sebanyak apa, dia nggak akan keluar kiri kanan bawah. Itu saja sih. Oke, selanjutnya mungkin ini saya disable ya. Mungkin selanjutnya yaitu mungkin saya buat tutorial teks sementara untuk saya kasih warnanya biar sedikit berbeda ya teman-teman ya. Oke, di sini. Oke, warnanya biru seperti ini. Misalkan teman-teman ingin membuat atau mengefek sebuah tulisan ini ya. Sebentar saya minum dulu. Bismillah. Maaf teman-teman. Nah, misalkan teman-teman ingin meng-create kan ini kan temanya kan yaitu teks itu kita mengungkap karakter dan paragraf ya. Jadi di sini misalkan kita blok seperti ini, kita blok semua Ctrl A. Di menu atas ada icon T, di bawahnya ada kemiringan ya atau nama create warp text ya. Di sini teman-teman bisa klik. Kalau teman-teman ingin merubah atau sedikit mengefek tulisannya misalkan melengkung, klik aja coba arts. Dia melengkungnya seperti ini dan teman-teman bisa atur vertikal atau horizontal. Dan ini bandnya itu kalau melengkung ke atas atau melengkung ke bawah. Teman-teman bisa otak-atik sendiri ya. Kalau misalkan horizontal distortion berarti dia ke horizontal. Kalau emang yang ke kiri dia seperti ini. Kalau yang vertikal berarti dia yang atasnya akan terbalik seperti ini. Nah, teman-teman bisa otak-atik sendiri ya. Oke, dan selain arts itu ada arts lower, teman-teman bisa coba sendiri efeknya seperti ini ya. Dan ada juga yaitu banyak sih, ada arts upper, tinggal dikreasi sendiri. Teman-teman sering mencoba antara horizontal, vertikal, ukuran bandnya, ukuran horizontal distortionnya, ukuran vertikal distortionnya. Di sini juga teman-teman bisa rubah ke arts atau ke bulk atau ke cell lower atau ke cell upper. Teman-teman bisa lihat ya, dicoba sendiri lah ya. Ini intinya warp text ini untuk efek-efek yang udah disediakan sama Photoshop ya teman-teman ya. Ada fish di sini, jadi bentuknya kayak seperti ikan, ekornya di belakang. Itu teman-teman bisa ke warp text ya. Oke, dan selanjutnya setelah yang menu atas tadi teman-teman bisa yaitu mengeluarkan di sebelahnya menu icon yang warp tadi itu ada kayak lembar folder atau kertas folder atau namanya menunya toggle the character and paragraph ya. Teman-teman bisa klik di sini. Nah, dia muncul ya seperti ini. Ini juga yang bisa diatur. Jadi di sini di karakter ada paragraf ya. Yang kita bahas kan emang karakter dan paragraf ya. Dan ini menu atau toolsnya atau toggle-nya untuk mengotak-atik karakter dan paragraf teks yang kita buat. Ini untuk memilih jenis font teman-teman ya di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat berubah sendiri ya. Ini saya pakai Photoshop 2020. Dan yang ini untuk besar kecilkan yaitu ukuran font ya. Misalkan kalau teman-teman sudah diblok seperti ini bisa ditulis seperti ini, enter, dan dia akan mengecil sesuai dengan ukuran ya. Bisa juga di blok seperti ini tinggal di scroll mouse-nya, kalau ke atas makin besar ya makin besar tulisannya ya. Kalau semakin turun saya semakin kecil. Jadi ini yang pertama itu untuk membesar kecilkan fontnya. Dan yang di bawahnya lagi F spasi E atau metrik ini teman-teman yaitu bisa di optical metric atau di 0 ya. Di sini teman-teman bisa yaitu untuk ini sebenarnya kalau nggak panjang dia nggak akan berpengaruh ya. Misalkan saya buat 100 misalkan dia nggak berpengaruh ya. Mungkin biarkan ke metrik ya. Mungkin yang sering teman-teman ingin biasanya yaitu, dan yang ini atas bawah yaitu kalau dibesarin defaultnya 100%, kalau dibesarin ke atas dia akan semakin menarik ke atas bawah, tulisannya itu ibarat memanjang tapi memanjang ke atas ya. Ini untuk yang menu yang ini. Dan yang di sisi bawah ini teman-teman bisa atur ini juga menaikkan, tapi menaikkan semua ya, menaikkan misalkan menaikkan fontnya itu menaikkan posisinya di agak ketinggian ya. Kalau di bawah itu minus dia. Nah seperti ini, dia kalau minus akan turun ya. Ini untuk menu yang ini. Dan yang ini untuk jenis fontnya sample narrow black atau yang script atau yang lain-lain ya. Dan di bawah sini yaitu untuk mengatur atas bawah. Ini kalau nggak kelihatan kalau satu baris, saya coba buat lagi ya di sini ya. Misalkan sama tutorial. Nah, seperti ini. Misalkan teman-teman antara jarak yang atas sama yang bawah ingin direndahkan lagi. Teman-teman tinggal blok.
Di sini tinggal di scroll ya. Ini dia akan sedikit dempet tapi tidak merubah besarnya font ya. Dia bisa mendempetkan seperti ini ataupun menjauhkan, tinggal di scroll. Ini untuk yang menu yang ini ya. Dan yang ini FE ini untuk yaitu mengatur antara posisi satu font dan yang font sebelahnya itu bisa menjauh, bisa mendekat. Kalau yang atas kan ini untuk atas bawah, yang ini kiri kanan. Kita coba ya, kalau kita scroll semakin besar dia semakin lebar jaraknya antara satu font ke font yang lain. Kalau kita kecilin dia semakin dempet tapi tidak merubah ukuran fontnya. Teman-teman ingat ya, kalau dari semakin sini ya dia semakin ngeruntel kalau bahasa Jawanya ya. Jadi seperti itu ya. Dicoba-coba sendiri lah ya. Dan yang ini mungkin ini untuk mengecilkan tapi dari kanan kiri ke tengah. Ini untuk mengecilkan font atau menguruskan ya teman-teman ya. Dan ini untuk merubah warna. Dan yang ini kalau emang teman-teman udah huruf besar atau mau dibuat huruf kecil, ini juga untuk apa itu, untuk mengecilkan tapi di bawah, itu untuk mengecilkan di atas. Dan ini untuk menggaris bawahi seperti ini. Dan yang ini untuk menggaris tengahi seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya kalau teman-teman cek seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin segitu saja, mungkin yang cukup. Kalau paragraf ini teman-teman tadi udah saya jelaskan. Misalkan di sini saya pilih teksnya ya. Misalkan kalau tadi ini kan udah saya jelaskan yang di atas ya, sama ya ini ya, paragraf ini udah ada menunya di atas. Di sini untuk rata margin kiri, margin kanan, ini semuanya seperti yang di awal tadi. Jadi paragraf dan menu karakter ini teman-teman harus mulai kuasai dari sekarang sebelum memberikan efek yang lain ya. Oke, segitu saja, semoga bermanfaat.